Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohima dari kelas 2 MPI 2, mata kuliah Filsafat Umum, dosen pengampu Bapak Amiruddin SPDI MPDI. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul tentang pandangan Islam terhadap filsafat. Definisi kata filsafat bisa dikatakan merupakan sebuah problem filsafi pula, tetapi paling tidak bisa dikatakan bahwa filsafat adalah studi yang mempelajari seluruh fenomena kehidupan dan pemikiran manusia secara kritis. Hal ini didalami tidak dengan melakukan eksperimen dan percobaan-percobaan, tetapi dengan mengutarakan problem secara persis, mencari solusi, untuk itu memberikan argumentasi dan alasan yang tepat untuk solusi tertentu, serta akhir dari proses-proses itu dimasukkan ke dalam sebuah proses dialektik. Ahmad Fuad Al-Ahwawi menyatakan dalam kitabnya bahwa filsafat itu adalah sesuatu yang terletak di antara ilmu pengetahuan dan agama, karena di satu sisi ia mengandung permasalahan-permasalahan yang tidak dapat diketahui dan dipahami sebelum orang beroleh keyakinan, dan ia menyerupai ilmu pengetahuan di sisi lain karena ia merupakan hasil akal pikiran manusia. Selanjutnya, dalam hubungan antara akal atau filsafat dan syariat agama, Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa hubungan antara akal dan syariat adalah hubungan pengetahuan. Bisa jadi akal mengetahui syariat dan bisa jadi tidak, bukan untuk menetapkan adanya syariat atau tidak adanya. Bahkan Ibnu Taimiyah pernah menyatakan bahwa filsafat itu haram dengan alasan jika seorang filsuf yang tidak kuat akidahnya dapat menyesatkan. Dari uraian singkat di atas dapat dipahami bahwasannya filsafat dibutuhkan untuk memahami isi kandungan Al-Quran sebagai sumber ajaran Islam, dan pada dasarnya keduanya akan mengantarkan manusia untuk mendekati diri kepada Allah. Hanya saja, kalau agama menuntun manusia melalui wahyu yang diturunkan oleh Allah secara langsung, maka filsafat adalah usaha progresif kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Filsafat agama adalah filsafat yang membuat agama menjadi objek pemikirannya, berbeda dengan ilmu-ilmu deskriptif. Filsafat agama mendekati agama secara menyeluruh. Filsafat agama mengembangkan logika, teori pengetahuan, dan metafisika agama. Filsafat agama dapat dijalankan oleh orang-orang beragama sendiri yang ingin memahami dengan lebih mendalam arti, makna, dan segi-segi hakiki agama-agama. Masalah-masalah yang dipertanyakan antara lain hubungan antara Allah, dunia, dan manusia, antara akal, budi, dan wahyu, pengetahuan, dan iman, baik dan jahat, a prioris religius, paham-paham seperti mitos dan lambang, dan akhirnya cara-cara untuk membuktikan kerasionalan iman kepada Allah serta masalah. Ada juga filsafat agama yang reduktif atau mau mengembalikan agama kepada salah satu kebutuhan manusia dengan menghilangkan unsur transendensi kritis, atau mau menunjukkan agama sebagai bentuk penyelewengan dan kemunduran. Dan anti-agama mau menunjukkan bahwa agama adalah tipuan belaka. Filsafat Islam merupakan filsafat yang seluruh cendekiannya adalah Muslim. Ada sejumlah perbedaan besar antara filsafat Islam dengan filsafat lain. Pertama, meski semula filsuf Muslim klasik menggali kembali karya filsafat Yunani, terutama Aristoteles dan Plotinus, namun kemudian menyesuaikan dengan ajaran Islam. Kedua, Islam adalah agama tauhid, maka bila dalam filsafat lain masih mencari Tuhan, dalam filsafat Islam justru Tuhan sudah ditemukan. Para ulama yang menganggap filsafat sebagai ilmu sesat adalah para ulama Arab studi dan seluruh ulama di dunia ini yang beraliran Salafi
Wahabi, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam berbagai buku dan majalah dikatakan bahwa filsafat adalah ilmu sesat yang bertentangan dengan ajaran Islam. Namun, harus dianggap sesat adalah ilmu filsafat yang bertentangan dengan ajaran Islam. Imam Ghazali telah menulis buku yang mengkritik filsafat yang menyatakan kafirnya berbagai ajaran Islam, ajaran filsafat. Namun, kemudian Ibnu Rashid, pengarang kitab Bidayatul Mujtahid, menulis buku yang membantah buku Imam Ghazali tersebut. Dikabarkan bahwa Ibnu Rashid membela filsafat. Mungkin filsafat yang dibela Ibnu Rashid adalah filsafat yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Dengan demikian bisa dibilang bahwa ilmu filsafat terdiri dari dua bagian. Bagian pertama yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam, dan bagian kedua yang bertentangan dengan ajaran Islam. Dan patut diingat bahwa dalam beragama kita tidak memerlukan filsafat, karena Nabi dan para sahabatnya juga mengajarkan ilmu filsafat. Sebagai ilmu dan bidang studi, filsafat Islam muncul bersamaan dengan munculnya filsuf yang muncul pertama, Al-Kindi, pada pertengahan abad 9 Masehi atau bagian pertama abad 3 Hijriah. Setelah berlangsung gerakan penterjemahan buku ilmu dan filsafat Yunani ke dalam bahasa Arab lebih dari setengah abad di Baghdad. Oleh karena dapat dipahami kalau ada ulama yang menganggap filsafat hanyalah hasil pemikiran berdasarkan akal manusia semata, seperti filsafat Yunani yang diterjemahkan itu. Anggapan demikian tidak benar, sebab para filsuf muslim yang sama seperti para ulama lainnya juga mendasarkan pemikirannya pada Al-Quran dan Al-Hadis, dan memandang Al-Quran dan Al-Hadis di atas segala kebenaran yang didasarkan pada akal manusia semata. Mereka tertarik kepada filsafat karena berpikir atau berfilsafat merupakan tuntunan agama dalam rangka mencari kebenaran dan mengamalkan kebenaran itu. Yang mereka pergunakan sebagai saringan atau filter adalah ajaran Al-Quran dan Al-Hadis. Dengan mempergunakan Al-Quran dan Al-Hadis sebagai dasar dan bingkai pemikiran, dapat disebut bahwa hasil pemikiran mereka adalah filsafat Islam atau filsafat dalam Islam. Filsafat Islam jangan juga membicarakan masalah-masalah besar filsafat seperti soal wujud, soal esa, dan berbilang yang banyak dari Yang Maha Satu, teori mengenal kebahagiaan dan keutamaan, hubungan manusia dengan Tuhan, dan sebaliknya. Selain itu, filsafat Islam mencakup juga tentang kedokteran, hukum, ekonomi sebagai yang juga memasuki lapangan ilmu-ilmu keislaman lain seperti ilmu kalam, ilmu fikih, dan ilmu tasawuf atau juga ilmu akhlak. Terdapat uraian yang logis dan sistematis yang mengandung pemikiran-pemikiran filosof atau kefilsafatan. Banyak persoalan-persoalan yang dibahas dalam filsafat Islam. Di antaranya yang penting dalam kajian ini adalah persoalan atau hubungan akal dan wahyu atau hubungan filsafat dengan agama. Soal timbulnya yang banyak dari Maha Satu, yaitu kejadian alam. Soal ruh, soal kelanjutan hidup setelah ruh terpisah dengan badan atau mati. Filsafat Islam mencapai puncaknya di zaman Al-Farabi dan Ibnu Sina pada abad 11 dan 12 Masehi atau abad 4 dan 5. Kedua tokoh ini merupakan bintang paling bercahaya dalam sejarah filsafat Islam. Sedang yang lain, sebutlah misalnya Ibnu Maskawi, Ibnu Tufail, Ibnu Rashid, juga bintang-bintang filsafat Islam. Tetapi cahaya mereka tidaklah secemerlang cahaya Al-Farabi dan Ibnu Sina tersebut di atas. Setelah ada pertentangan di antara para ahli atau ulama mengenai kefilsafatan seperti yang telah disinggung di atas, yang berpuncak pada polemik antara Ibnu Rashid dan Al-Ghazali sekitar abad 12 Masehi. Perhatian orang kepada filsafat menjadi berkurang di kalangan Sunni. Perhatian itu baru bangkit dan berkembang kembali pada abad 1 terakhir ini.
Di kalangan Syiah, perhatian kepada filsafat atau Islam tidak pernah berkurang. Di kalangan Sunni, kalangan Syiah mampu melahirkan filsuf besar seperti Mulla Sadra. Baiklah, inilah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.